secara progresif. Keterbatasan tidak membatalkan hak, tetapi mengharuskan negara untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah hak warga negara dapat diambil atau dicabut? Hak warga negara dapat diambil atau dicabut dalam keadaan tertentu, seperti jika warga negara melakukan tindakan yang melanggar hukum atau mengancam keamanan negara. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana cara warga negara dapat memperjuangkan haknya? Warga negara dapat memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan atau meminta bantuan lembaga hak asasi manusia. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana melindungi hak warga negara yang rentan seperti perempuan dan anak-anak? Melindungi hak warga negara yang rentan seperti perempuan dan anak-anak dapat dilakukan dengan memastikan adanya hukum yang adil dan berpihak, kebijakan khusus yang melindungi mereka, serta penegak hukum yang tegas terhadap diskriminasi dan kekerasan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dan pertanyaan dari kelompok 4 dengan materi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah penerapan hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Baik, pada pertanyaan pertama yaitu, apa yang menjadi prioritas dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Prioritasnya adalah memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua pihak. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa proses hukum transparan dan akuntabel. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana agar penegak hukum bisa dijalankan dengan baik dan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat? Penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik jika lembaga penegak hukum independen, transparan, konsisten, kompeten, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum? Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas, serta memberikan pelayanan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, itulah hasil resume dari saya. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.